Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya ingin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah kami terima sehubungan dengan pelajaran hari ketiga, yaitu pertanyaan pertama, apakah maksudnya janji Allah dalam Kejadian 3 ayat 15? Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu pertanyaan nomor 2, mengapa banyak yang mengaku pengikut Kristus tidak lagi percaya bahwa hukum keempat tentang hari Sabat masih berlaku? Siapa yang merubah? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai yang tepat dan alkitabiah mengenai A. Mengapa umat GMAHK Advent tidak merayakan Paskah? B. Mengapa umat GMAHK Advent tidak merayakan Natal? Dan pertanyaan nomor 4, bagaimana kita bisa membantu orang lain memahami kasih Tuhan yang menyembuhkan? Untuk itu, langsung saja kami persilahkan Pendeta Hizkia Misa untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekaligus menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Senang bisa bertemu kembali di acara yang kelima dari WOP, Week of Prayer TTPI ini. Adapun tema daripada KKR kita ini atau WOP ini adalah dari Eden ke Eden. Baik, saya akan menjawab sekarang pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama, apa maksudnya janji Allah dalam Kejadian 3 ayat 15b? Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, keturunan siapa yang meremukkan kepala siapa? Ini keturunan dari perempuan itu, yaitu nantinya turun kepada Yesus Kristus, akan meremukkan. Syuf artinya meremukkan, menghancurkan kepala ular. Sedangkan ular akan mematuk tumitnya. Yang mana lebih berbahaya? Meremukkan kepala atau mematuk tumit? Tentu yang lebih berbahaya adalah kalau meremukkan kepala. Nah, ada beberapa laporan yang saya terima tentang seorang yang menjual makanan terdiri dari daging ular. Lalu biasanya mereka penggal kepala ular itu tidak diremukkan, penggal kepala ular itu, dan si pemenggal kepala ini masak dia. Tiba-tiba kepala itu berjalan dan menggigit, mematuk si pemasak ini tadi, dan tidak berapa lama kemudian dia mati. Terjadi kehebohan di rumah makan itu. Saya pergi ke rumah makan yang memasak daging ular, hanya sekedar ingin tahu. Lalu saya sudah pergi ke beberapa tempat ya, di Taiwan, di Jakarta juga. Ada seorang ibu, saya tanya, apa ibu pernah digigit ular? Oh iya, dia bilang. Padahal kepalanya sudah dipotong, tapi kepala ular ini masih bisa bergerak dan masih bisa menggigit. Lalu dia tunjukkan tangannya yang sudah, dia bilang 2 bulan saya masuk di rumah sakit, hampir mati karena bisa ular ini. Jadi supaya ular itu tidak berbahaya, memang kepalanya harus diremukkan. Nah, ini adalah janji Allah untuk meremukkan si ular. Siapa dia? Dia adalah Satan, iblis. Harus dihancurkan, diremukkan, dilenyapkan untuk meniadakan dosa. Kalau tidak, dia akan terus mengganggu. Itu arti dari ayat ini tadi ya. Sekarang yang kedua, mengapa banyak yang mengaku pengikut Kristus tidak lagi percaya bahwa hukum keempat tentang hari Sabat masih berlaku? Amat disayangkan kalau ada orang yang mengaku pengikut Kristus tidak percaya lagi, apalagi kalau dia
memiliki nama Masehi Advent hari ketujuh. Jadi Masehi artinya pengikut Kristus. Advent artinya yang menunggu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Hari ketujuh adalah hari ibadahnya. Hari keempat, hukum keempat, hari Sabat. Nah, kalau pengikut Kristus tidak lagi percaya kepada hukum yang keempat, dia harus tukar namanya. Karena dia adalah pengikut Kristus menantikan kedatangan Yesus dan memelihara hari yang ketujuh, hari Sabat. Dan di buku Wahyu pasal 14 ayat 7 dikatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia. Sembahlah di sini adalah sujudlah, beribadah kepadanya yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kalimat terakhir itu menunjukkan tentang siapa pencipta itu. Lalu di mana kita bisa dapatkan ayat ini? Terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-11. Jadi kita diminta sembah dia yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Kita diminta untuk beribadah, menyembah, sujud kepada dia yang telah menciptakan. Dia adalah pencipta kita. Dan itu adalah Sabat. Sabat itu adalah jati diri sang pencipta, Allah sendiri. Nah, siapa yang merubah? Nah, ini sejarahnya panjang. Siapa yang merubah? Kalau saudara baca Alkitab, saudara tidak akan temukan Allah merubah hari Sabat itu menjadi hari yang lain. Dari hari ketujuh ke hari yang pertama. Atau ke hari yang keenam. Atau ke hari yang lain. Allah tidak merubahnya karena Allah itu kekal. Jadi dia tidak berubah. Kalau dia berubah, artinya tidak kekal. Kekal artinya abadi, tidak berubah. Dan bukan Allah yang merubah hukum keempat tentang Sabat. Lalu, bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus ketika berada di bumi ini, dia setiap hari Sabat, dia masuk ke rumah ibadat. Ayahnya adalah tukang kayu. Dia tidak pergi ke pertukangan kayu ayahnya pada hari Sabat. Dia pergi ke rumah ibadat untuk membaca kitab suci, untuk mengajar kitab suci firman-Nya sendiri. Jadi bukan Yesus yang merubahnya. Apakah murid-murid Yesus yang merubahnya? Tidak ada catatan satu pun yang mengatakan bahwa murid-murid Yesus merubah hari Sabat dari hari yang ketujuh ke hari yang pertama atau ke hari yang lain. Tidak ada. Kalau begitu, siapa yang merubah? Ternyata jawabannya tidak terdapat di dalam Alkitab. Jawabannya terdapat di luar Alkitab. Mari kita lihat jawabannya. Nah, ini adalah buku kebetulan saya punya, The Convert's Catechism. Ini buku katekismus untuk orang yang bertobat. Inilah doktrin dari gereja Katolik. Nah, saya pinjam buku ini karena saya ingin mencari jawaban untuk menjawab pertanyaan tadi, siapa yang merubah hari Sabat itu. Nah, sudah siap kita mau terbang ini sekarang? Fasten your seatbelt. Ikat pinggangmu, kita mau terbang. Ini katekismus Katolik. Saudara bisa dapatkan ini, bukunya kecil. Banyak dijual di toko-toko buku agama. Di buku itu dituliskan, yang manakah hari Sabat itu? Dijawab di buku yang sama. Sabtu adalah hari Sabat. Nah, ini buku dari Katekismus Katolik sendiri yang menjawabnya. Lalu ditanya, mengapa kita memelihara hari Minggu gantinya hari Sabat? Mengapa? Kok kita pelihara hari Minggu gantinya hari Sabat? Dijawab di buku yang sama. Karena gereja Katolik telah memindahkan kekhidmatan itu dari hari Sabtu ke hari Minggu. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan siapa yang merubahnya. Ternyata gereja Katolik telah memindahkan kekhususan, kekhidmatan dari hari Sabtu ke hari Minggu.
solemnity of the Sabbath to Sunday. Nah, sekarang mari kita lihat ensiklopedia Katolik. Catholic Encyclopedia. Di jilid 4, halaman 153. Gereja itu, maksudnya gereja Katolik, sesudah merubah hari perhentian dari Sabat orang Yahudi, yaitu hari ketujuh dari pekan, ke hari yang pertama, menjadikan perintah hukum ketiga. Ini ada perubahan, harusnya perintah hukum yang keempat, tapi digantikan menjadi ketiga karena ada perintah hukum yang dihapuskan, yaitu perintah hukum yang kedua. Jadi yang tadinya ketiga otomatis naik ke ketiga. Jadi menjadikan perintah hukum ketiga ditujukan kepada hari Minggu sebagai hari yang harus disucikan sebagai hari Tuhan. Kita dapati sekarang tidak ada di dalam Alkitab perubahan Sabat. Yang ada dibuat oleh manusia yang disebut lembaga gereja. Kemudian oleh Karl Keating dari Katolikisme dan Fundamentalisme halaman 38, para penganut fundamentalis bertemu untuk berbakti pada hari Minggu. Namun tidak ada bukti dalam Alkitab yang mendukung ibadah pada hari-hari Minggu. Sabat orang Yahudi atau hari perhentian adalah sudah pasti hari Sabtu. Adalah gereja Katolik yang menetapkan hari Minggu harus menjadi hari ibadah bagi orang-orang Kristen untuk menghormati kebangkitan itu. Nah, saudara tahu Katolik artinya universal. Tadinya gereja itu hanya ada satu, yaitu Katolik yang artinya universal, mendunia, sedunia. Tetapi nantinya kita perhatikan bahwa terjadi pecahan-pecahan keluar dari gereja yang universal ini, terjadi begitu banyak denominasi. Dan mereka sudah terbiasa di gereja awal, gereja universal tadi, memelihara hari Minggu. Itulah yang diteruskan oleh gereja-gereja pecahan yang keluar dari gereja universal itu. Kardinal James Gibbon dalam buku Iman Para Bapa Kita halaman 561 menuliskan, Anda boleh membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan Anda tidak akan menemukan satu potong pun kalimat yang mendukung penyucian hari Minggu. Kardinal James Gibbons melanjutkan, Alkitab memaksakan pemeliharaan keagamaan pada hari Sabtu, hari yang ketujuh, sesuai dengan perintah Allah di dalam Alkitab. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana atau mengapa umat Masehi Advent hari ketujuh, Advent, tidak merayakan Paskah? Saya sudah jawab ini panjang lebar, tapi tidak mengapa saya ulangi. Nah, Paskah, saudara bisa dapat catatannya di dalam Keluaran pasal 12. Inilah yang termasuk dalam nomos. Nomos artinya semua hukum yang terdapat di kitab Taurat. Salah satunya adalah perintah hari raya kurban. Paskah ini hari kurban, hari raya kurban dari orang Yahudi. Kalau saudara baca di Keluaran 12, saya ringkaskan sekarang ya. Nanti baca sendiri. Menarik sekali. Jadi saya ringkaskan supaya cepat. Di hari Paskah ini, pemeran utama adalah seekor anak domba. Anak domba itu jenisnya jantan, umurnya 1 tahun, ciri-cirinya tidak bercacat, tidak bercela. Untuk menjadi satu gambar yang tepat bahwa anak domba kurban Paskah ini adalah yang sempurna, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bersalah, tidak ada dosanya. Tapi dia mati untuk menebus manusia yang berdosa. Nah, domba Paskah ini disimpan sejak hari ke-10 bulan Abib atau bulan Nisan, bulan yang pertama dari penanggalan orang Yahudi. Lalu pada hari yang ke-14, ini hari raya Paskah,
Ini anak domba tadi disembelih pada sore hari. Inilah menandakan bahwa itulah awal dari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Lalu apa yang dibuat dengan darah dari anak domba ini? Ditampung di satu tempat, lalu disapukan ke ambang pintu. Untuk apa? Karena pada waktu itu ada tulah yang ke-10, yaitu anak sulung manusia ataupun hewan akan mati kalau tidak ada darah di bubuhan ambang rumah. Kalau ada darah, maka malaikat maut akan lewat, akan pass over. Artinya melewati rumah yang ada darah, ada bubuhan darah. Darah dari anak domba, lambang dari darah siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau ada rumah, ada darah anak domba, darah Yesus Kristus disapukan di sana, maka malakul maut, malaikat maut akan pass over, akan melewati rumah itu, tidak terjadi kematian, baik kematian anak sulung atau hewan sulung. Kemudian dagingnya tidak boleh direbus, harus dipanggang, dimakan dengan roti tak beragi dan sayuran pahit. Lambang dari apa? Penderitaan di Mesir, ya, penderitaan orang-orang Israel yang selama 430 tahun namanya mereka dijajah, dikuasai oleh Mesir. Dan pada waktu Paskah inilah mereka keluar dari tanah perhambaan, tanah perbudakan Mesir. Jadi harus kalau makan itu harus siap, sudah pakaian, udah jubah udah siap, pinggang berikat, tongkat tuh dipegang sambil membawa roti tidak beragi. Dan mereka sudah siap keluar. Pada malam itu terjadi tangisan, duka besar-besaran di Mesir karena semua anak sulung orang Mesir, baik anak sulung manusia ataupun hewan, mati semuanya. Kenapa? Karena tidak ada bubuhan darah di rumah mereka. Tapi di rumah-rumah orang Israel, semua yang ada darah di situ, darah anak domba tadi, semuanya aman. Malaikat lewat. Pass over. Itulah arti Passover. Dan ciri-ciri yang lain dalam Keluaran 12:46, anak domba tadi pasca itu tulang-tulangnya tidak boleh dipatahkan. Itu terjadi pada waktu Yesus di kayu salib. Yesus tidak dipatahkan tulang-tulang belulangnya, tulang kakinya, karena dia sudah kedapatan mati. Nah, sekarang yang digambarkan oleh domba Paskah ini sudah mati di kayu salib. Apakah kita terus merayakan Paskah? Apakah kita untuk merayakan Paskah, apa yang harus dibuat? Sembelih domba. Coba lihat, apakah semua yang merayakan Paskah sekarang ini sembelih domba? Tidak. Apa yang mereka buat? Kelinci, telur-telur diwarna-warnai, cari-cari hadiah-hadiah yang disembunyikan. Tidak ada perintah itu di Alkitab. Yang ada perintah Paskah. Tapi perlukah kita sembelih domba? Tidak perlu. Karena yang dilambangkan oleh domba yang mati itu adalah Yesus Kristus. Makanya dibilang semua itu hanya bayangan. Wujudnya Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib. Dia sudah bayar IOU letter. Surat hutang yang dia nyatakan di Taman Eden pada waktu terjadi pelanggaran Adam dan Hawa. Harusnya Adam dan Hawa mati, tapi mereka lepas dari jerat kematian. Oleh karena ada yang mati ganti mereka. Siapa yang mati? Anak domba. Bersalahkah anak domba ini? Tidak. Lambang yang tepat dari Yesus Kristus yang turun dari sorga. Dia dikatakan, dia tidak bisa langsung mati di Taman Eden waktu itu. Menggantikan Adam dan Hawa. Tapi dia kasih IOU letter, surat hutang. Ini surat hutang, saya akan bayar tunai kalau nanti saya sudah datang ke dunia ini. Jadi dia kemudian menjelma menjadi manusia dan pada akhirnya dia mati di kayu salib. Begitu dia mati di kayu salib, semua bayangan-bayangan
Paskah dan 7 hari raya orang Yahudi itu semua tidak berlaku lagi. Itulah yang dipakukan di kayu salib. Itulah hukum yang dipakukan di kayu salib. Bukan hukum sipil, bukan hukum kesehatan, bukan hukum moral, 10 hukum, bukan hukum sunat yang dihapus, yang dipalangkan di kayu salib. Yang dipalangkan di kayu salib adalah hukum upacara. Salah satunya Paskah. Tidak perlu lagi, kita tidak perlu lagi merayakan Paskah. Karena kalau kita merayakan Paskah, ikuti Keluaran 12. Harus sembelih anak domba, bukan taruh kelinci atau telur diwarna-warnai. Karena itu tidak ada perintah itu di dalam Alkitab. Jadi yang dibuat oleh banyak orang di dunia ini disebut meaningless round of ceremony. Mereka bikin seremoni, pasca, kurban, dan sebagainya. Itu meaningless, tidak ada artinya lagi. Kenapa? Oleh karena mereka tidak tahu apa wujudnya. Satu kali diwawancarai seorang pemimpin besar, orang kenal sekali nama orang itu, ditanya, Pak, apa makna dari acara kurban ini? Oh, dia katakan acara kurban ini artinya kita yang punya kelebihan, kita membantu orang yang berkekurangan, bagi-bagi daging. Lalu ditanya oleh wartawan, loh kok membantu orang yang berkekurangan, kok hanya 1 kali 1 tahun? Tidakkah harus membantu tiap hari atau tiap minggu atau lebih sering? Nggak bisa jawab dia. Karena dia tidak mengerti apa makna acara kurban itu. Ada satu pemimpin yang lain, nggak usah saya sebutkan. Dia katakan begini, arti dari kurban ini, acara kurban ini adalah supaya kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita. Wah, saya dalam hati, nggak mengerti dia arti dari kurban itu. Kalau mau sembelih sifat kebinatangan kita, jangan sembelih domba, jangan sembelih lembu, sembelih ular, sembelih serigala, sembelih singa atau beruang atau macan untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita. Orang ini tidak mengerti makna dari acara kurban, Paskah contohnya. Ya, masih ingat kurban waktu Abraham disuruh kurbankan anakmu yang tunggal, bukan anakmu yang sulung. Nah, ada perbedaan pandangan, ada yang katakan itu adalah Ishak, ada yang katakan itu Ismail, tapi dua-duanya tidak dikorbankan. Tetapi ada kurban pengganti, seekor domba jantan yang kemudian dipersembahkan di puncak Bukit Moria. Dan kalau mau dicari di mana itu puncak Bukit Moria, itulah di Israel, di kota Yerusalem kuno atau rumah Yerusalem tua, di satu tempat yang sekarang berdiri Dome of the Rock, kubah yang dilapisi dengan emas di atasnya. Disitulah tempat Ibrahim mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, kalau kita masih terus sembelih-sembelih domba, itu adalah a meaningless, tidak ada artinya. Seremoni yang tidak ada artinya. Karena yang dilambangkan sudah mati di kayu salib. Nah, saya paling senang belajar agama dan juga belajar bahasa. Kebetulan rumah saya di depan ada masjid, jadi saya bisa melafazkan banyak ayat-ayat suci Al-Quran, kitab suci dari saudara-saudara kita umat Islam. Nah, salah satunya adalah surah Ali Imran, surat Ali Imran, surah 3 ayat 45. Dikatakan, Masihu Isabnu Maryamah wajihan fi dunya wal akhirati wa minal mukorobin. Nah, dikatakan Isa Al-Masih, namanya Isa Al-Masih, putra Maryam. Satu-satunya yang ditulis seorang anak laki-laki dikaitkan dengan ibunya hanyalah kepada Isa. Yang lain semua dikaitkan kepada bapaknya dengan laki-laki, bukan dengan perempuan. Hanya ini saja, Masihu
Isa ibnu Maryam. Isa Al-Masih putra Maryam. Dikatakan wajihan. Wajihan itu artinya terkemuka, mulia, dahsyat, hebat. Di dunia, wal akhirati. Dan di akhirat. Wa minal mukorobin. Dan dia adalah seorang mukorobin. Nah, apa itu arti mukorobin? Nanti kita akan lihat ya. Kita lihat terjemahan dari Kementerian Agama RI 2019. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya. Namanya Isa Al-Masih, putra Maryam, seorang terkemuka." Lihat, wajihan, terkemuka di dunia wal akhirati, dan di akhirat terkemuka, artinya kalau udah yang paling terdepan, artinya paling depan. Ini terkemuka artinya yang paling dulu-duluan, terkemuka, hebat, dahsyat, mulia fi dunia wal akhirati. Lalu dia menjadi mukorobin. Nanti saya jelaskan. Kalau Profesor Dr. Quraisy Shihab, dia terjemahkan begini. Namanya Masihu Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Itu artinya mukarobin. Profesor Dr. Hamka almarhum mengatakan namanya Al-Masih Isa anak Maryam yang termulia. Wajihan di sini dia terjemahkan yang termulia. Karena memang wajihan artinya terkemuka, termulia, dan yang paling hebat di dunia dan di akhirat. Luar biasa ini. Dan seorang dari mereka yang dihampirkan, didekatkan. Mari kita lihat sekarang kata mukorobin. Mukorobin ini berasal dari kata kurb. Kurb artinya dari kurban. Kurban artinya persembahan kepada Allah. Jadi dia mukorobin artinya seorang yang menjadi tumbal. Dia mati untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Jadi dia dihampirkan. Dia termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Karena dia harus dekat kepada Allah. Dia harus setara dengan Allah. Karena dia genggam tangan Allah tanpa terbakar. Karena Allah itu adalah api yang menghanguskan. Di tangan yang sebelah dia pegang manusia yang berdosa dan tidak terbakar. Dia mati menjadi kurban. Jadi dikatakan Isa Al-Masih putra Maryam itu wajihan. Wajihan itu hebat, terkemuka, terdahsyat, termulia. Dan dia mendekatkan manusia yang berdosa kepada Allah lewat pengorbanannya. Makanya disebut mukorobin. Jadi jadi kurban. Bukan jadi korban, tapi jadi kurban. Lalu Yesus, kalau begitu, apakah dia lakukan juga upacara Paskah? Karena itu gambaran dirinya sendiri. Dia gantikan upacara Paskah dengan sembelih domba atau anak domba kurban dengan ini. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ayat 27, sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ayat 29, akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Yesus menggantikan upacara sembelih-sembelih anak domba, kurban,
Paskah itu dengan acara perjamuan kudus atau perjamuan suci, yaitu memakan roti yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecahkan karena dosa-dosa kita, dan anggur yang melambangkan darahnya yang tercurah. Nah, itulah yang menggantikan. Itulah sebabnya kita tidak merayakan Paskah lagi, tapi mengikuti upacara perjamuan kudus. Siapa yang melembagakan? Yesus Kristus sendiri, yang menjadi lambang dari anak domba Allah yang menebus kita dari dosa. Nah, sekarang bagaimana orang Advent kok tidak merayakan Natal? Pertanyaan bagus sekali. Ini pertanyaan sudah bertahun-tahun lamanya ditanya. Kok kita tidak merayakan Natal? Kenapa? Dengarkan, saudara. Ada banyak perintah di dalam Alkitab. Contohnya Keluaran 20 ayat 1 sampai 3 lalu sampai 11. Di sini adalah 10 perintah hukum Allah diperkenalkan kepada manusia. Dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan padamu ada Allah lain di hadapanku. Ini dalam bahasa Arabnya la ilaha illallah. Jangan ada ilah selain Allah. Itulah terjemahan yang tepat. Tapi terjemahannya ternyata di sedikit dirubah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu bukan ilah. Tuhan itu Robi. Tidak dikatakan la Robi ilallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi la ilaha illallah. Tiada ilah atau sembahan selain Allah. Saya pernah protes ini. Saya nyatakan pada sahabat-sahabat saya di dialog. Saya katakan terjemahan itu tidak benar. Buya Hamka sendiri katakan terjemahan itu tidak benar. Kenapa? Tuhan itu Robi, bukan ilah. Kalau ilah, sembahan. Ya, itu sebabnya kalau kita punya Bapak Menteri Agama kalau berdoa bagaimana? Ya Allah, ya Tuhan kami. Kalau Tuhan itu tidak ada, dia tidak boleh berdoa demikian. Ya Tuhan, ya Allah kami. Tuhan, Allah, bisa dijelaskan. Jadi bukan tiada Tuhan selain Allah, tetapi tiada ilah yang lain selain Allah. Itu perintah dinyatakan oleh Alkitab. Kemudian perintah yang lain, Keluaran 20 yang ke-8 ini tentang perintah Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini perintah. Perintah disuruh ingat oleh Tuhan dan kuduskan. Menarik sekali manusianya. Yang diperintahkan tidak dilakukan, tapi nanti yang tidak diperintah itu yang lebih besar dari perintah yang diberikan. Kita kasih contoh yang lain, Yohanes 3 ayat 7, ini tentang baptisan. Yesus berkata, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Artinya, kamu harus dibaptiskan kembali. Dibaptiskan. Nah, ada banyak orang yang tahu perintah ini tapi tidak mau melakukannya. Namun, ada juga perintah untuk yang lain yang maksud saya tidak ada perintah untuk merayakan Natal. Saudara boleh cari di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, putar balik, bolak-balik. Saudara tidak akan temukan perintah yang mengatakan, rayakan hari kelahiranku. Yang justru Tuhan perintahkan rayakan hari kematianku. Apa itu? Lewat cara baptisan. Karena baptisan itu kita mati bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus, lalu bangkit hidup baru bersama Kristus. Jadi saudara lihat di sini ada perintah yang tidak dilakukan, tapi perintah yang tidak ada perintah itu yang dibesar-besarkan dan dilakukan. Menarik ya manusia ini. Inilah yang saya katakan di awal, tip X. Jadi perintah-perintah Allah itu di tip X. Lalu tulis tangan diganti. Contohnya ini dia. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu 22 ayat 18, Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini,
maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Lalu ayat 19, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi yang paling aman dan paling benar adalah jangan tambah-tambah apa yang tidak ada di Alkitab dan jangan kurang-kurangi apa yang tertulis di Alkitab. Kita sudah dapatkan contoh-contoh tadi. Jadi untuk menjawab tentang Natal, tidak ada perintah tentang Natal. Nah, yang berikutnya, bagaimana kita bisa membantu orang lain memahami kasih Tuhan yang menyembuhkan? Nah, ini saya ringkaskan saja ya. Kita berdoa bersama orang lain. Kalau ada orang yang katakan saya lagi sakit, stres. Tadi kita dengarkan banyak doa, nama-nama disebutkan. Nama orang tua, nama anak, nama cucu, semua didoakan. Kita berdoa bersama orang lain. Ya, kalau ada orang sakit, stres, atau orang yang sedang meluap-luap semangatnya. Lalu bagikan iman kita kepadanya lewat doa. Kita dukung dia. Tunjukkan kasih kekristenan. Kasih karunia untuk memaafkan orang lain. Lalu berkorban untuk mendahulukan kepentingan orang lain di atas kebutuhan diri kita sendiri. Praktekkan keramah tamahan melalui doa yang saling menanggung beban. Percaya pada janji Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Berdoa dengan pengharapan. Dekati Tuhan dengan iman seperti anak kecil. Percaya. Percaya bahwa dia mampu menyembuhkan. Nah sekarang kita berdoa untuk seseorang yang sakit. Tapi dia tidak sembuh. Malahan dia meninggal. Apakah Tuhan tidak menjawab doa kita? Dengarkan. Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Dia selalu menjawab doa kita. Tapi ada cara yang dia jawab. Caranya adalah dengan kata ya, saya kabulkan. Atau dengan tidak. Atau tunggu dulu. Saya akan kasih yang lebih baik kepadamu. Ada seorang ibu dan ayah yang anaknya merengek-rengek minta dibelikan sepeda motor. Udah dibilang jangan, bahaya sepeda motor tuh. Tapi merengek-rengek terus ayah, oke lah belikan sepeda motor. Tidak berapa lama, belum 1 minggu, anak itu tabrakan dan mati. Mereka kata, aduh kenapa kami belikan motor dia. Jadi saudara lihat, kadang-kadang kalau Tuhan lihat, wah ini bahaya kalau saya kasih ini. Itulah sebabnya Tuhan katakan tidak. Atau dia tukar dengan jawaban yang lain. Nah sekarang kalau ada yang meninggal dunia, karena kita doakan tapi tidak dijawab. Ada kutipan yang saya ingin untuk, wah ini Nyonya Ellen G. White yang kita sudah perkenalkan, yaitu dari Roh Nubuat, Kesaksian Yesus. Di bukunya Last Day Events, peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 255. Ini bagus sekali, catat ayat ini. Dia, Allah, mengetahui apakah orang-orang yang permohonannya diajukan akan mampu menanggung cobaan dan ujian yang akan menimpa mereka sekiranya mereka masih hidup. Dia, Allah, mengetahui akhir dari awal. Banyak, perhatikan, catat, banyak yang akan tertidur sebelum cobaan berat di masa kesusahan menimpa dunia kita. Tertidur ini maksudnya diizinkan dia meninggal dunia. Jadi banyak orang yang akan diizinkan oleh Tuhan meninggal dunia sebelum cobaan berat dan masa kesusahan menimpa dunia ini. Karena apa? Orang itu belum tentu mampu menanggung cobaan dan ujian yang akan menimpa mereka. Kalau saja dijawab doanya sembuh. Lalu dengarkan ini, ada anak-anak kita yang meninggal dunia. Ya sedih hati kita, anak yang masih lucu-lucunya meninggal dunia. Ada seorang tetangga kami di Bandung, dia punya anak perempuan 2 tahun, anak yang keempat. Disuruh memandikan, suaminya disuruh mandikan anak itu.
suaminya dia kasih tugas kepada anaknya yang besar, yang paling besar yang umur 7 tahun. Mandikan adikmu. Air panas, ini di Bandung nih. Ternyata terdengar teriakan, kesakitan, menangis, terjadi keributan. Ternyata anak yang umur 7 tahun ini cemplungkan adiknya yang 2 tahun ini di itu waskom yang isinya air mendidih. Dan akhirnya, seamat disayangkan, anak itu meninggal dunia. Ibu ini dia katakan, saya merasa saya yang bunuh anak saya itu. Dia terus terbawa rasa bersalah itu. Nah, dengarkan, kalau terjadi keadaan-keadaan yang seperti ini, tulisan Nyonya Ellen G. White katakan, Tuhan telah sering memberikan instruksi kepada saya bahwa banyak anak kecil yang harus disingkirkan sebelum masa kesukaran terjadi. Namun, kita akan bertemu kembali dengan anak-anak kita. Kita akan bertemu kembali dengan mereka. Kita akan bertemu dan mengenal mereka di istana surgawi. Luar biasa. Ini nasihat yang sangat berharga yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara jemaat TTIP lewat Week of Prayer ini. Oke, itu bahasa Inggrisnya. Nah, tema kita, WOP kita, Week of Prayer kita atau pekan doa kita adalah dari Eden ke Eden. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah kiranya Engkau hadir terus bersama kami di Zoom meeting ini. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Semua kami diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, dari Eden ke Eden. Kita flashback karena sempat terputus yang online ini terputus 1 hari. Tapi terima kasih Pendeta Dedi Lai sudah mengisi kekosongan itu dengan acara yang bagus sekali. Nanti kita akan sedikit kupas. Nah, judul hari pertama adalah Eden, Taman yang Terindah. Banyak taman indah di dunia ini. Tapi yang terindah adalah Taman Eden. Kenapa? Karena Allah sendiri melihat semua yang dijadikan itu sungguh amat baik. Dan di Taman Eden itu tidak ada dosa, tidak ada kejahatan, tidak ada kematian. Semuanya indah, sempurna. Apalagi Allah ada di sana. Makanya dia menjadi taman yang terindah yang pernah dijadikan oleh Allah di dunia ini. Nyonya Ellen G. White kembali menuliskan dalam Adventist Home halaman 27. Tuhan adalah pencinta keindahan. Dia telah memberi kita bukti nyata mengenai hal ini melalui pekerjaan tangannya. Dia membuat bagi nenek moyang kita sebuah taman yang indah di Eden. Pohon-pohon megah tumbuh dari dalam tanah dengan segala bentuknya untuk kegunaan dan hiasan. Bunga-bunga yang indah terbentuk dengan keindahan yang langka dengan segala warna dan corak. Mengharumkan udara. Luar biasa Taman Eden ini. Suasananya tidak ada dosa. Sempurna, indah, bersih, tanpa noda. Karena Allah ada di sana. Dan yang paling indah, Allah berkomunikasi dengan bertatap muka. Muka dengan Adam dan Hawa. Kalau kita berdoa, kita tutup mata. Karena kita tidak melihat Allah. Dan supaya pikiran kita terkonsentrasi, maka kita berdoa sambil tutup mata. Adam dan Hawa, dia berdoa dengan cara berbicara. Jadi doa itu adalah kita berbicara kepada Allah. Adam dan Hawa buka mata, bercakap-cakap dengan Allah. Masih ingat lagu dari Jim Reeves tadi yang kita dengarkan di hari pertama? And he walks with me. Dan dia berjalan bersama dengan aku. And he talks with me. Dan ia berbicara kepadaku. And he tells me, I am his own. Dan dia katakan kepada saya, aku miliknya. Wah, luar biasa. Lalu Allah membuat
Taman Eden, rumah bagi Adam dan Hawa. Tetapi kemudian bahasan kedua, luka terjadi di Eden. Amat disayangkan. Kenapa? Karena Hawa tidak lagi mendengar perintah Allah. Tidak lagi menurut perintah Allah. Dia mengambil buah larangan pengetahuan baik dan jahat yang menurut dia baik untuk dimakan karena ditipu oleh ular, Satan. Dan sedap kelihatannya, menawan, menarik, menggoda. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dia tergoda dan akhirnya diambil dari buahnya dan dimakannya. Dia tidak makan sendirian. Diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Dan kedua mereka menjadi orang berdosa karena melanggar perintah Allah. Nah, Nyonya Ellen G. White kembali menuliskan dalam bukunya Love Under Fire, halaman 206. Ini adalah saduran dari The Great Controversy atau kemenangan akhir. Satan membujuk Adam dan Hawa untuk berbuat dosa dengan menggunakan gambaran keliru tentang karakter Allah seperti yang dilakukannya di sorga. Dia, Satan, membuat mereka berpikir bahwa Tuhan itu kejam dan semena-mena. Kemudian dia menyatakan bahwa peraturan yang tidak adil dari Tuhan telah menyebabkan kejatuhan nenek moyang kita yang pertama. Sebagaimana hal itu menyebabkan pemberontakannya sendiri. Luka yang terjadi di Taman Eden. Dosa timbul. Pakaian kemuliaan hilang. Mereka dapati mereka bertelanjang. Lalu mulai budaya malu diperkenalkan. Mereka malu, lalu mereka membuat pakaian minim yang terbuat dari daun pohon ara. Tapi Tuhan kemudian nantinya menggantikan pakaian minim itu. Pakaian minim ini adalah menunjukkan bahwa mereka malu, takut, mereka bersembunyi. Mereka tidak bisa lagi berbicara dan bertatap muka dengan Allah. Mereka tidak bisa lagi memakan buah pohon kehidupan. Buah pohon kehidupan itu khasiatnya setiap dimakan umur terus bertambah dan mereka hidup terus. Ya, mereka tidak diberikan kebakaan waktu itu, tapi diberikan kesempatan untuk hidup terus selama-lamanya selama mereka makan pohon kehidupan. Makanya disebut pohon kehidupan yang memberikan kepada mereka kehidupan. Lalu supaya jangan mereka menghampiri pohon kehidupan itu, maka mereka diusir keluar dari Taman Eden. Inilah luka, perasaan yang sakit, diusir keluar, keluar dari. Saya tahu banyak pengalaman tentang orang-orang yang dipaksa keluar dari rumah karena mereka tidak punya hak lagi di rumah itu. Diusir keluar, kadang-kadang harus dipaku, ditaruh papan, paku, dimatikan air, dimatikan listrik, dimatikan semua. Supaya mereka keluar dari rumah itu. Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Karena mereka sudah menjadi orang berdosa. Mereka tidak boleh lagi menghampiri pohon kehidupan. Supaya jangan mereka menjadi orang berdosa yang hidup terus. Bayangkan kalau orang berdosa hidup terus. Orang jahat tidak mati-mati. Tidak ada hukuman untuk orang jahat. Coba bayangkan kalau Hitler yang membunuh hampir 20 juta manusia, termasuk 6 juta orang Yahudi, lalu 6 juta lawan-lawan politiknya dari bangsa-bangsa lain. Kalau dibiarkan hidup terus, berapa juta manusia akan mati? Pol Pot, Kusni Kasdut, dan orang-orang jahat lainnya dibiarkan terus hidup. Berbahaya bagi dunia ini. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, Adam dan Hawa yang sudah menjadi orang berdosa dengan kecenderungan hati mereka melakukan dosa harus diusir keluar dari Taman Eden. Taman Eden ini adalah taman kedap hama, kedap dosa. Kalau saudara pergi masuk ke kamar ruang darurat, maka saudara harus pakai jubah
yang disediakan rumah sakit. Jubah itu jubah steril. Sepatu saudara harus dibuka karena sepatu adalah bagian tubuh yang paling kotor karena menginjak segala macam. Tidak boleh dibawa masuk ke ruang gawat darurat. Jadi Taman Eden ada taman yang kedap dosa. Supaya jangan orang berdosa membuat mengotori Taman Eden. Mereka harus diusir keluar dari Taman Eden. Lalu Tuhan sediakan obat penawar. Jadi Tuhan itu luar biasa. Orang berdosa diberikan kesempatan untuk bisa berubah, bertobat. Disediakan obat penawar. Harusnya hukuman mati jatuh di hari pelanggaran, tapi tidak jadi dilaksanakan karena ada yang mati menggantikan Adam dan Hawa. Obat penawar, siapa dia? Lihat perintah Allah itu, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Titik. Enggak disebut di situ. Jangan-jangan kau sakit perut. Kalian jangan-jangan nanti mencret-mencret dan sebagainya. Pada hari kamu makan buah itu, pastilah kamu mati. Dead. Titik. Nggak ada, nggak ada, eh, tidak ada diskusi lagi lebih lanjut. Mati. Tetapi kenapa tidak mati setelah Adam dan Hawa makan buah larangan itu? Karena ada yang mati. Mati menggantikan mereka. Yaitu seekor binatang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa tentang dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Tapi dia mati. Lalu setelah mati, kulitnya diambil, dijadikan pakaian untuk Adam dan Hawa, menggantikan pakaian minim yang mereka buat dari daun-daun pokok ara. Lalu apa yang terjadi kepada binatang yang kulitnya dijadikan pakaian? Mati. Apa nama binatang yang mati itu? Anak domba. Dicatat dalam Wahyu 13 ayat 8. Anak domba yang disembelih semenjak fondasi dunia diletakkan. Jadi begitu dunia diciptakan, terjadilah Ada dosa. center mama kata siapa? Nah, siapa yang dilambangkan dengan anak domba ini? Enggak ada. Kita pelajari. Yesus Enggak ada di Kristus, kasur mama. anak domba yang dilambangkan dengan anak domba Allah itu. Yesus Kristus adalah obat penawar di Eden. Lalu katanya dengan suara nyaring dicatat dalam Wahyu 5 ayat 12, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat. Kenapa? Bukan karena dia hidupnya suci, bersih, tidak bernoda, tidak bercela. Yesus berlayak untuk semua ini tadi, kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat. Kenapa? Kenapa dia berhak, layak menerima semua itu? Lihat, anak domba yang disembelih. Oleh karena dia telah disembelih, dia mati menjadi kurban, mukorobin, mati menggantikan tempat Adam dan Hawa. Itulah sebabnya dia sangat dihargai. Tuhan memberikan nama di atas segala nama. Filipi pasal 2 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Yesus sangat ditinggikan, sangat ditinggikan. Lalu kita bahas hari keempat, Pendeta Lai sudah menerangkan tentang pemulihan Taman Eden yang sudah dicemari tadinya. Lalu dibuang penyebab pencemaran itu keluar, lalu diadakan pemulihan lewat kehidupan keturunan-keturunan dari Adam dan Hawa. Dan topik hari ini kembali ke Eden. Hari kelima. Kita akan kembali ke Eden. Adam dan Hawa akan kembali ke Eden. Kita akan pergi ke Eden. Kita akan masuk ke Eden. Nah, ada banyak tulisan-tulisan dari Ellen G. White yang kita akan bahas malam ini. Saudara tahu kenapa saya ambil kutipan-kutipan Nyonya Ellen G. White? Nyonya Ellen G. White buku-bukunya bukan pengganti Alkitab.
Ini bukan Alkitab yang kedua yang dipakai oleh gereja Advent. Ini adalah tulisan-tulisan roh nubuat. Kesaksian Yesus. Kenapa diberikan? Nyonya White tuliskan, little heed is given to the Bible. Perhatian yang kecil diberikan kepada Alkitab. Itulah sebabnya Allah memberikan terang yang kecil menuntun orang kepada terang yang besar. Jadi tulisan roh nubuat itu ada terang kecil, bukan pengganti Alkitab, terang kecil menuntun kepada terang yang besar, yaitu Alkitab. Itu sebabnya kita akan banyak kutip tulisan-tulisan roh nubuat yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White dalam buku saduran Kemenangan Akhir. Keadaan yang mencekam sebelum kembali ke Eden. Keadaan mencekam sebelum kita kembali ke Eden. Sebelum Adam dan Hawa dikembalikan ke Taman Eden. Apa yang mencekam itu? Ini dia. Wahyu 12 ayat 12. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, ini adalah pada waktu di Taman Eden, ular tidak marah-marah. Ular membujuk, menipu. Biasanya penipu tidak langsung pukul-pukul meja. Dia dengan sangat baik merebut hati pendengarnya. Supaya orang turut. Itu kalau orang mau menipu ya. Tapi nanti begitu tiba di akhir zaman, iblis ini tidak lagi pakai tipuan-tipuan dengan cara halus. Dia geram, dia marah. Dan dituliskan dalam Wahyu 12 ayat 12. Dia turun kepadamu dengan geramnya yang dahsyat. Karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kenapa singkat? Dia tahu tidak lama lagi Yesus datang dan dia akan dibinasakan. Jadi dia tidak mau dihukum sendirian. Biasanya begitu orang kalau dihukum tidak mau sendirian. Rame-rame diajak orang lain. Ayo kita sama-sama buat kejahatan supaya rame-rame dihukum. Setan pun demikian. Dia ingin agar banyak orang kan ikut dihukum bersama dengan dia. Jadi dia geram sekali. Satan marah, dipenuhi dengan amarah. Satan artinya adversary. Adversary itu hanya musuh. Jadi Satan bukan teman. Jadi saudara-saudara yang ada yang katakan, oh Satan itu baik. Dia suka kasih ini. Dia suka orang yang ingin kaya jadi kaya. Pergilah ke Gunung Kawi atau pergi cari ke makam-makam, minta jodoh dan sebagainya. Dengarkan saudara, Satan bukan teman kita. Satan bukan pegawai sosial yang memberi kebaikan kepada kita. Satan artinya adversary, artinya musuh. Jadi dia musuh, tapi pakai kedok seperti teman. Iblis artinya slanderer. Slanderer artinya pemfitnah. Jadi hati-hati kalau kita memfitnah, kita bisa dijuluki iblis. Karena arti dari iblis, devil, artinya slanderer. Artinya slender itu pemfitnah. Jadi Satan atau iblis ini adalah musuh kita. Bukan sahabat kita. Jangan bersahabat. Jangan ambil waktu bersoal jawab dengan iblis. Dengan Satan. Begitu lihat Satan langsung kata, "Enyahlah engkau, hai iblis. Di dalam nama Yesus Kristus." Jangan diajak untuk berdebat, berdialog. Karena apa? Karena dia itu musuh dan pemfitnah dan penipu. Nyonya Ellen G. White katakan, namun ketika gereja mendekati kelepasan akhir, Satan akan bekerja dengan kekuatan yang lebih besar. Dia gandakan, lipatkan kekuatannya. Dengan kekuatan yang lebih besar, dia turun dengan murka yang besar. Karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dia akan bekerja dengan segala kuasa, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Kepada siapa sasaran utama amarah setan ditujukan? Di Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu
kepada perempuan itu. Naga ada Satan, perempuan itu gereja. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi Satan, naga ini, dia marah, geram. Siapa sasaran amarahnya? Perempuan, gereja. Ciri-ciri gereja yang dimarahi oleh setan ini menuruti hukum-hukum Allah. 10 perintah hukum Allah. Entole yang kita pelajari yang lalu. Dan yang memiliki kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Mempunyai tulisan-tulisan roh nubuat. Saya akan perkenalkan nanti. Amarah setan itu ditujukan kepada perempuan atau gereja, memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa mereka? Nyonya Ellen G. White, tulisan roh nubuat. Pekabaran-pekabaran terpilih jilid 2 halaman 12. Dia tuliskan, Gereja Masehi Advent hari ke-7 ditampilkan dalam nubuatan di tengah konflik karena Satan sang naga mengobarkan perang tanpa henti melawan mereka yang mentaati perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus. Jadi tulisan roh muat membuka kedok iblis. Dia marah, dia bikin perang tidak pernah berhenti melawan gereja yang mentaati 10 perintah Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus, memiliki tulisan-tulisan roh nubuat. Ini dia, the testimony of Jesus, spirit of prophecy. Tulisan. Ini semua Alkitabiah. Jadi bukan karangan saya, dari Alkitab sendiri. Gereja Masyarakat hari ke-7 memiliki roh nubuat. Penulisnya Ellen G. White. G. White. Nah, siapa Ellen G. White itu? Dia adalah seorang yang hanya bersekolah sampai umur kelas 3. Tapi terjadi kecelakaan, ada temannya yang melempar batu di wajahnya, sehingga dia cacat seumur hidup dan tidak bisa meneruskan sekolah. Tetapi Tuhan pakai manusia yang rapuh dan lemah ini, dia menuliskan sekitar 180 buku terbagi dalam 2 kategori. Buku-buku yang diterbitkan semasa hidupnya hingga kematiannya pada tahun 1915, sebuah kelompok yang terdiri dari 50 jilid volume, 29% dari total. Itu dia tuliskan ketika dia masih hidup. Kelompok yang kedua, buku yang diterbitkan setelah kematiannya di bawah naungan Ellen G. White Estate. Jadi 180 buku, tidak main-main. Menuliskan 180, ini ada conflict of ages dan sebagainya. Kita tidak punya banyak waktu. Dalam proses perjalanan kembali ke Eden, Ellen White menulis tentang keadaan umat manusia dalam perjalanan kembali ke Eden. Judul kita malam ini. Yang pertama, umat Tuhan berada dalam kesesakan. Siap-siap umat Tuhan berada dalam kesesakan karena Satan turun dengan geramnya yang dahsyat. Di Love Under Fire atau saduran dari Great Controversy halaman 256, ketika perlindungan hukum manusia dicabut dari mereka yang menghormati hukum Tuhan, di berbagai negeri akan ada gerakan serentak untuk menghancurkan umat Tuhan yang memelihara hukum Tuhan ini. Ketika waktu yang ditentukan dalam dekret semakin dekat, rakyat akan bersekongkol untuk melakukan pukulan telak dalam suatu malam yang akan membungkam perbedaan pendapat dan celaan. Jadi orang-orang yang pelihara hukum Tuhan, 10 perintah hukum Allah ini, akan nanti menderita serangan dari berbagai kelompok orang yang tidak suka hukum Tuhan. Lalu masih di halaman yang sama, umat Tuhan ada yang berada di sel penjara. Ada yang akan berada di sel penjara.
Boleh jadi saya masuk di sel penjara karena saya ajarkan orang untuk turut hukum Tuhan. 10 perintah hukum Allah. Ada yang berada di hutan, di gunung, memohon perlindungan ilahi. Orang-orang bersenjata yang didesak oleh malaikat jahat sedang mempersiapkan diri untuk pekerjaan kematian. Wah, hukuman mati menunggu umat Tuhan yang memelihara 10 perintah hukum Allah. Karena itu sasaran serangan amarah iblis. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak biarkan. Nyonya White tuliskan, akan ada kelepasan di tengah malam. At midnight cry. Kelepasan Tuhan berikan. Nyonya White tuliskan, sekarang pada saat yang paling ekstrim, Allah akan turun tangan. Puji Tuhan. Allah tidak berdiam diri. Allah akan turun tangan. Gerombolan orang jahat hendak menyerbu mangsanya, yaitu orang-orang yang menuruti hukum Allah. Ketika kegelapan pekat, tiba-tiba kegelapan pekat lebih gelap dari malam. Tidak tahu bagaimana gelapnya itu ya. Menimpa bumi. Kemudian tiba-tiba muncul pelangi membentang di langit dan seolah mengelilingi setiap jemaah pemelihara hukum Tuhan ini. Masa yang marah itu terhenti, tidak meneruskan niatan mereka. Dan umat Tuhan dibela dan dibebaskan. Puji Tuhan. Tidak perlu takut kita. Ada banyak orang ketakutan. Wah, nanti aniaya dan sebagainya. Jangan takut. Tuhan akan bela kita. Dan kita yang menjadi umatnya akan dibela dan dibebaskan. Ini tulisannya White lagi ya. Halaman yang sama. Umat Allah mendengar suara yang berkata, lihatlah ke atas. Aku ingin supaya mereka juga yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus kepada Bapaknya, dapat bersama-sama dengan aku dimanapun aku berada. Mereka mendengar suara yang berkata, mereka datang, mereka ini suci, mereka tidak berbahaya, mereka ini harmless, dan mereka tidak tercemar, mereka tidak ternoda maksud saya. Mereka telah mentaati perintahku untuk bertahan, kata Yesus Kristus membela umatnya. Lalu dengarkan, pada tengah malam Tuhan menyingkapkan kuasanya untuk menyelamatkan umatnya. Puji Tuhan. Kita akan diselamatkan sebagai umatnya. Kalau kita setia menurut kepadanya. Tiba-tiba matahari tampak bersinar dengan kekuatannya. Tanda-tanda dan keajaiban menyusul. Orang fasik atau orang jahat, orang yang mau mencoba membinasakan umat Tuhan tadi, melihat pemandangan itu dengan ketakutan. Sedangkan orang benar melihat tanda-tanda pembebasan mereka. Bagi orang jahat, tanda-tanda itu menakutkan mereka. Tapi bagi orang-orang yang diselamatkan, yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki roh nubuat, mereka lihat inilah kegenapan dari yang dituliskan oleh roh nubuat. Ini tanda kita akan dibebaskan. Lebih lanjut, Nyonya Ellen juga tuliskan, di tengah-tengah langit yang marah, ada satu ruang terang dengan kemuliaan yang tak terlukiskan. Indah sekali. Dari sana terdengar suara Tuhan, seperti suara desau air bah yang berkata, sudah selesai, sudah genap. Suara itu mengguncang langit dan bumi. Ada gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi yang dahsyat dan sangat dahsyat yang belum pernah terjadi lagi sejak saat itu. Yang keempat, pembebasan tiba ketika Yesus datang. Ini yang kita sedang tunggu-tunggu. Jadi kedatangan Yesus bukan sesuatu yang menakutkan. Sesuatu justru yang kita tunggu-tunggu. Kapan itu terjadi? Karena kalau dia datang, kita dibebaskan dari dosa. Lihat tulisannya Aljibat. Tembok penjara dirobohkan dan umat Tuhan dibebaskan. Kuburan terbuka
Dan banyak di antara mereka yang tidur di dalam debu tanah bangkit. Ada yang mendapat hidup yang kekal, tapi ada juga yang akan dibinasakan. Saudara lihat, akan ada kebangkitan istimewa pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Kebangkitan istimewa ini adalah untuk mereka yang menikam Yesus, yang membiarkan Yesus disalibkan, dibuat menderita di kayu salib. Nyonya White tuliskan, bahkan mereka yang telah menikam dia, apakah itu serdadu Roma yang menusukkan tombak ke rusuk Yesus, atau serdadu Roma yang memakukan paku di tangan dan kaki Yesus, yang menaruh mahkota duri, yang mencemooh Yesus Kristus, yang meludahi Yesus Kristus, yang mengolok-olok, mereka yang mengejek penderitaan Kristus yang sekarat, dan para penentang kebenarannya yang paling kejam dibangkitkan untuk melihat kehormatan yang diberikan kepada mereka yang setia dan taat. Sekarang mereka dengan penuh ketakutan, gemetar. Mereka melihat inilah dia yang kami olok-olok, yang kami siksakan dia, yang kami salibkan dia, yang kami tolak dia. Mereka sekarang lihat dengan penuh kengerian apa yang terjadi kepada orang jahat. Kilat yang dahsyat membungkus bumi dalam lembaran api. Di atas guntur, suara-suara yang misterius dan mengerikan menyatakan malapetaka bagi orang-orang jahat itu. Mereka yang tadinya sombong dan menantang, kejam terhadap umat yang mentaati perintah Allah, kini bergidik ketakutan. Setan pun gemetar, sementara pria dan wanita memohon belas kasihan. Tolong kalau boleh runtuh menimpa kami batu-batu gunung. Kami tidak tahan melihat semua ini. Nyanyian kemenangan oleh umat Tuhan yang setia. Aduh, makanya kita harus banyak belajar nyanyi ya. Ini ibu-ibu dari TTPI ini, saya tahu suka latihan nyanyi, kor. Latih nyanyi-nyanyi, ini nyanyian kemenangan umat Tuhan yang setia. Nyonya White tuliskan kembali di halaman 257. Mereka yang telah mengorbankan segalanya demi Kristus kini aman di hadapan dunia, dan saat menghadapi kematian mereka telah menunjukkan kesetiaan mereka kepada Dia yang telah mati bagi mereka. Wajah mereka yang tadinya pucat dan tirus kini berseri-seri karena perasaan takjub atas keselamatan yang pembebasan yang diberikan oleh Allah. Di Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 4, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Yang berikutnya yang kita lihat, raja di atas segala raja muncul di angkasa. Nyonya White tuliskan kembali, suara Tuhan terdengar menyatakan hari dan jam kedatangan Yesus. Umat Allah berdiri mendengarkan. Wajah mereka berseri-seri karena kemuliaannya. Tak lama kemudian di sebelah timur muncul awan hitam kecil. Itulah awan yang mengelilingi juru selamat yang sementara datang itu. Di dalam keheningan yang kusuk, umat Allah memandang awan itu yang semakin lama semakin mendekat, hingga ia menjadi awan putih besar yang dasarnya bagaikan api yang menghanguskan, dan di atasnya pelangi perjanjian. Sekarang bukan lagi manusia yang penuh kesengsaraan. Yesus maju sebagai seorang penakluk yang perkasa. Yesus yang selama ini dicemooh,
dihina, diejek, diludahi, dimangkotai duri, disiksa, disalibkan. Manusia yang penuh kesengsaraan. Saya sudah masuk di tempat Yesus dipenjarakan sebelum dia disalibkan. Menunggu saatnya untuk eksekusi, disalibkan. Dia ditaruh di satu ruang, ruang cukup besar. Itulah disebut the prison of Christ, penjara Kristus. Mengerikan kalau lihat bagaimana penderitaan Yesus Kristus. Manusia yang penuh kesengsaraan. Sekarang dia tidak lagi menjadi manusia yang penuh kesengsaraan. Dia maju sebagai penakluk yang sangat perkasa. Dengarkan, malaikat-malaikat kudus, kumpulan besar yang tidak dapat dihitung, datang bersama dengan dia. Selaksa kali berlaksa-laksa. Setiap mata melihat pangeran kehidupan itu. Mahkota kemuliaan terletak di keningnya. Wajahnya lebih cerah dari sinar matahari siang. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis nama Raja segala raja dan Tuhan di atas segala yang dipertuan. Dahsyat. Saudaraku, Yesus kita ini dahsyat. Dia obat penawar di Taman Eden itu, anak domba yang disembelih. Dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala yang dipertuan. Siapa saja yang dipertuan? Raja-raja di bumi. Dia jauh lebih tinggi dari semua mereka. Dan mereka harus menyembah dia. Nah, ini yang paling indah yang saya ingin lihat. Mungkin saya tidak akan pernah berhenti mencucurkan air mata. Saya akan menangis terus-menerus karena disinilah dikatakan oleh Nyonya Ellen G. White, dua Adam bertemu. Adam yang diciptakan lalu berbuat dosa dan kemudian diselamatkan oleh Yesus Kristus yang menjadi Adam kedua. Dua Adam ini akan bertemu di Taman Eden yang sudah diperbarui, yang akan nanti kita pergi ke sana. Nyonya White tuliskan, saat orang-orang yang ditebus disambut di kota Tuhan, seruan kemenangan terdengar keluar. Kedua Adam akan bertemu. Anak Allah akan menerima bapak ras kita, Adam, yang ia ciptakan, yang berdosa dan yang dosanya terdapat tanda penyalipan di pada tubuh juru selamat. Ketika Adam melihat bekas paku di tangan dan kaki Yesus, dalam rasa malu dia menjatuhkan dirinya tersungkur di kaki Yesus. Inilah yang akan dibuat oleh Adam. Rasa malu apa yang telah ia buat dan dia hasilkan dari perbuatannya. Tersungkur dia di hadapan kaki Yesus. Tapi juru selamat mengangkat dia, mengangkat Adam dan mengundang dia untuk melihat sekali lagi ke rumah Eden di mana dia diasingkan beberapa waktu yang lalu, diusir keluar dari Taman Eden. Kehidupan Adam dipenuhi dengan kesedihan. Setiap daun yang mati, daun yang gugur, setiap hewan yang dikorbankan, setiap noda pada kesucian umat manusia merupakan pengingat akan dosanya itu. Sekarang, judul kita hari ini, malam ini, kembali ke Eden. Kembali ke Eden. Nyonya White tuliskan, penderitaan dan penyesalannya Adam sangat mengerikan karena dia disalahkan sebagai penyebab dosa. Dengan setia dia bertobat dari dosanya dan dia mati dalam pengharapan akan kebangkitan. Sekarang melalui penebusan Adam diterima kembali. Adam diterima saya sudah katakan saya akan menangis.
Adam di- Adam diterima kembali di rumahnya di Eden. Dia diciptakan di dalam taman itu. Ia tinggal di Eden sebagai rumahnya yang seharusnya menjadi rumahnya yang kekal. Tapi karena pelanggarannya, karena dosanya, dia diusir keluar dari Taman Eden. Namun oleh karena pengorbanan obat penawar dosa itu, Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa Adam dan Hawa dan semua keturunannya, termasuk dosa kita semuanya. Ia diterima kembali di rumahnya di Eden. Adam dan Hawa diterima kembali di rumahnya di Eden. Adam kembali ke Eden yang telah dipulihkan. Nyonya White tuliskan, dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melihat pohon-pohon yang dulunya menyenangkannya, yang buahnya dia kumpulkan sendiri pada masa dia tidak berdosa, tidak bersalah. Dia melihat tanaman merambat yang dilatih tangannya sendiri. Bunga-bunga indah yang pernah dia rawat dengan senang hati. Inilah sesungguhnya Eden yang dipulihkan. Eden yang tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi duka, nestapa, dan sebagainya. Akibat perbuatan Satan. Sekarang dipulihkan, diberikan kembali kepada Adam dan Hawa dan keturunannya yang takut dan menurut akan Allah. Apa yang Yesus akan buat kepada Adam? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Nyonya White tuliskan, Juru Selamat menuntun dia ke pohon kehidupan dan mengundang dia untuk makan. Adam melihat begitu banyak anggota keluarganya yang ditebus. Kemudian dia melemparkan mahkotanya ke kaki Yesus dan memeluk sang penebus. Dia menyentuh harpa dan surga menggemakan nyanyian kemenangan layak bagi anak domba yang telah disembelih. Berlayaklah engkau karena engkau telah disembelih. Judul kita malam ini, kembali ke Eden. Itu akan terjadi at the midnight cry, pada waktu seruan tengah malam, seruan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Oleh pengorbanan Yesus, Adam akan kembali ke Eden. Kita semua akan masuk dan tinggal di Eden. Kita akan bertemu dengan Adam. Kita akan bersama-sama dengan Ketua Ludi, Ketua Doli, dan semua Ibu Miranda, dan juga Bapak Baranema Sutomo, Ibu Tita Ruwata, Ibu Firna Piol, yang bersama-sama menggagas acara tema Pekan Doa, Week of Prayer ini, bersama juga dengan Pendeta Lai, dan juga istri, dan juga anaknya yang solois yang luar biasa, Edelweiss. Kita semua bersama-sama akan kembali ke Eden. Itu judul kita malam ini. Kembali ke Eden. Dan itu terjadi pada waktu midnight cry. Saya ingin memberikan kata-kata lirik dari lagu yang kita akan nyanyikan di acara penutupan malam ini. Inilah kata-kata dari lagu Midnight Cry, seruan tengah malam. Kudengar suara angin yang bertiup kencang, dan sekarang jaraknya lebih dekat daripada sebelumnya. Aku hampir bisa mendengar trompet saat Gabriel membunyikan panggilan itu. Di seruan tengah malam, kita kan pulang. Kulihat sekelilingku, kulihat nubuatan terpenuhi, tanda-tanda zaman. Semua muncul di mana-mana. Ku hampir bisa mendengar Bapa
katakan kepada putranya, ambillah anak-anakku. Pada seruan tengah malam, mempelai Kristus akan bangkit. Lalu terdengar paduan suara. Ketika Yesus melangkah keluar di awan untuk memanggil anak-anaknya, mereka yang mati di dalam Kristus akan bangkit untuk menemuinya di angkasa. Mari kita dengarkan lagu At the Midnight Cry. Lagu untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu kita membuat keputusan, saya ingin untuk menyambut Yesus. Saya ingin pergi ke Eden. Saya ingin bersama dengan Adam dan Hawa kembali ke Eden. Mari kita dengarkan lagu ini. Of a mighty rushing wind, and it's closer now than it's ever been. I can almost hear the trumpet as Gabriel sounds a call. Night cry, here it is, we'll be going home when Jesus steps out on the cloud to call God's children. The dead in Christ shall rise to meet Him in the air, and then those that remain will be quickly changed at the midnight cry when Jesus comes again. I look around me and I see prophecies fulfilling. Oh, and signs of the time, they're appearing everywhere. I can almost hear my Father as He says, son, go get my children. And at the midnight cry, the bride of Christ will rise when Jesus steps out
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sementara bersiap menunggu Engkau datang at the midnight cry untuk membebaskan kami, membawa kami ke Eden, membawa kami ke negeri di mana tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi Satan, tidak akan ada lagi kejahatan, tidak akan ada lagi duka nestapa, penderitaan, dan sebagainya. Kami rindu masuk ke Eden. Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami agar kami memperbaharui tekad kami untuk setia kepada Engkau, untuk selalu mau mendengar suara-Mu berbicara, untuk selalu mau berjalan bersama dengan Engkau setiap hari. Selamatkan kami semua, selamatkan semua anggota keluarga kami, dari istri, suami, orang tua, anak, cucu, kaum kerabat kami. Dan biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dan malam ini berikan kepada kami istirahat yang cukup. Dan sementara kami tidur dan sementara kami berbaring, kami selalu mendengarkan dengungan suara-Mu yang akan menyambut kami datang masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk Week of Prayer yang dibuat oleh TTPI. Berkati semua yang terlibat di dalamnya. Berkati semua pendengar kami. Nama-Mu kiranya dimuliakan dan ditinggikan. Dan semua kami akan diselamatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan melalui Pendeta Hizkia Misa. Siapa yang terberkati atas firman Tuhan ini dapat melambaikan tangan di kamera atau mengetik amin di chatroom. Atas nama majelis serta jemaat TTPI, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kasih Tuhan untuk kita melalui firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Hizkia Misa. Tuhan memberkati pelayanan pendeta dan keluarga. Sebagai informasi bahwa ibadah Week of Prayer besok, tanggal 29 November 2024, dilakukan secara online dimulai jam 19.15 waktu Indonesia Barat, dengan topik hari ke-6, Indahnya Keluarga di Eden, dengan pembicara Pendeta Hizkia Misa. Kami mengundang jemaat dan tamu dapat hadir pada ibadah besok. Demikian ibadah online Week of Prayer malam ini bersama GMA HK Jemaat TTPI. Selamat malam, malam bae, Sito Timo, Tumoto, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, amin. Yang ciptakan seluruh semesta alam, segala kemuliaan di bumi dan surga hanya